إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah dari mimbar yang sangat mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah semuanya, terutama diri saya pribadi, agar selalu senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Dengan iman dan takwa kita dapat berharap mendapat kemudahan pada setiap langkah kehidupan yang kita lalui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya di dalam setiap urusannya. Kemudian kembali saya mengajak kepada jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada semua umatnya yang tentu saja yang istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah kita berharap akan mendapatkan syafaatnya pada hari yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, setiap hal yang ada di dunia ini memiliki batas. Begitu juga dengan usia atau umur kita.
Umur atau usia merupakan modal pokok bagi seorang muslim karena umur adalah karunia dari Allah SWT yang patut kita syukuri dan kita gunakan dalam hal kebaikan. Dengan mensyukuri umur, dengan berbuat kebaikan, kita semua bisa menjadi manusia yang terbaik insya Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, wa fi Tirmidzi ala anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa khasuna amaluhu qila fa ayyun nasi syarrun man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang artinya di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik amal perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, dan siapakah paling jelek manusia itu? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Hadis ini menegaskan bahwa pentingnya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh mengisi umurnya dengan kebaikan. Dengan kebaikan itulah diharapkan seorang muslim mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu digarisbawahi adalah amalan haji, amalan ibadah, sholat, zakat, puasa tidak akan mengantarkan kita ke surga kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya sungguh rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Lalu dengan kita menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah terulang kembali, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Ada sekian banyak kebaikan yang bisa kita jadikan amalan rutin untuk kita semua. Namun yang paling penting dari setiap amalan adalah amalan yang diistiqomahkan atau yang dijalani secara tulus, ikhlas, dan berkelanjutan atau terus menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqal. Yang artinya amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meski hanya sedikit. Istiqomah merupakan kunci penting untuk mengisi sisa umur kita dengan berbuat kebaikan. Beliau menjelaskan, walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazza'a awqataka wa turabbita awrataka min sabahika ila masaika fas'i ila ma yulqa ilaika min awamirihi ta'ala wa amarillahi ta'ala alaika min hina fayuqasi fastaiqisu min manamika ila waqti rujuika ila madkhajika. Yang artinya, dan kamu tidak akan mampu menjalankan perintah Allah atau mengerjakan amal-amal kebaikan kecuali jika kamu dapat mengatur waktumu
dan menyusun jadwal aktivitas harianmu dari pagi hingga sore. Maka perhatikanlah sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sejak kamu bangun dari tidurmu hingga waktu kamu kembali ke tempat tidurmu. Pengelolaan waktu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tersebut bukan sekedar pengelolaan waktu dalam hal ibadah mahdhah, namun dalam pengelolaan kegiatan secara menyeluruh atau dengan amalan-amalan ibadah yang ghairu mahdhah, seperti misalnya sholat malam, bersedekah, atau mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Karena yang demikian cara mengelola waktu paling tepat dan utama yang kita ketahui bersama adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat adalah perintah Allah yang tentu mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya dengan menjalankan sholat secara rutin dan tepat waktu. Seorang muslim dapat melatih dirinya untuk patuh pada aturan, taat pada perintah, dan disiplin di dalam mengelola waktu. Imam Ibnu Ath-Thari'ah As-Skandari dalam kitab Tajul Ar-Rusi halaman 13 menukil pendapat gurunya yakni Syekh Abdul Hasan As-Sadili, "Qilla nafsaka wazinuha bis-shalah." Yang artinya ukurlah dirimu dan timbanglah dengan sholat. Pendapat Imam Sadili tersebut dapat diartikan bahwa sholat menjadi fondasi atau tolok ukur bagi pembentukan karakter yang kuat dan disiplin, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, antaranya adalah dalam hal mengelola waktu. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar jangan sampai umur yang diberikan kepada Allah kita tidak bermanfaat atau lebih parahnya dipenuhi dengan bermaksiat kepada Allah dan durhaka kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bagaimana pentingnya untuk merencanakan pengelolaan waktu yang akan kita lalui nantinya. Maka mari kita kelola waktu kita dengan baik, dengan memperhatikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terutama adalah sholat kita. Sholat merupakan induk dari ibadah yang apabila sholat kita diterima oleh Allah, insya Allah amal kebaikan yang lain juga akan diterimanya. Semoga dengan kita disiplin dengan mengerjakan sholat kita juga mendapatkan keberkahan dalam mengelola waktu. Semoga umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dijadikan umur yang berkah dan selalu dipenuhi dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini kembali saya mengajak kepada jamaah rahimakumullah semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena hanya dengan iman takwa itulah senantiasa Allah akan membimbing kita, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan insya Allah kita dijadikan hamba-hambanya yang muttaqin, yang berhak menempati surga yang telah dijanjikan kepada kita. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.